Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas gimana sih strategi dapetin passive income yang gede dari investasi saham. Jadi ini adalah strategi ampuh untuk dapet cuan yang konsisten tanpa harus terus mantengin market. Ini cocok banget buat kalian pekerja kantoran yang nggak punya banyak waktu untuk analisa kondisi market. Nah, sebelum kita mulai, subscribe dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel ini. Dan jangan lupa cek produk yang gue tag di kiri bawah karena bisa jadi itu berguna buat kalian. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Nah, buat kalian yang masih kerja kantoran, sebenarnya kalian tetap bisa dapat cuan yang gede tanpa harus terus-terusan mantengin saham yang kalian punya. Gue juga sama ya, gue juga sebenarnya masih kerja di kantor 9 to 5, 9 to 6. Gue baru bisa analisa saham itu pas malam dan pas jam istirahat kerja. So, gue juga nggak banyak waktu buat mantengin market. Pas weekend pun juga kadang ada kegiatan dan minggu gue itu ibadah. Tapi gue tetap bisa bangun portofolio dengan passive income dari dividen rata-rata jutaan per bulan. Dan gue juga bisa ngelakuin hal lain tanpa psikologi gue terganggu karena mikirin saham yang gue punya. Nah, strateginya apa aja? Pertama yaitu fokus beli saham perusahaan bagus di harga wajar atau murah. Ini strategi yang pertama dan yang utama. Meskipun gak 100% jaminan kalau saham perusahaan bagus harganya akan selalu naik, tapi setidaknya ini bisa ngebuat return investasi kita jadi lebih stabil karena saham perusahaan yang bagus itu rutin bagi dividen, dan itu bisa ngebuat emosi kita juga bisa lebih tenang ketika investasi. Nah, gimana cara taunya saham perusahaan yang bagus dan yang gak bagus? Caranya adalah dengan pakai 4 checklist sederhana, yaitu revenue dan profit bertumbuh, return on equity di atas 10%, current ratio di atas 100%, dan debt to equity itu di bawah 100%. Kita bakalan coba demo pakai aplikasi Ajaib Sekuritas untuk analisa saham pakai checklist-checklist ini. Caranya kita buka aplikasi Ajaib, terus di bagian atas kita klik icon kaca pembesar, terus kita search sahamnya. Misal di video ini gue mau analisa saham SMSM. Nah, di sini muncul ya saham SMSM, terus kita klik aja. Terus di menu di bawahnya kita pilih key statistik. Nah, di sini akan ada data-data fundamental dari bisnisnya SMSM. Misalnya return on equity-nya 28%, ini bagus ya, di atas 10%. Terus current ratio ini 560%, ini juga memenuhi checklist yang minimal harus 100%. Debt to equity ratio itu 27%, ini juga memenuhi checklist yang mana itu harus di bawah 100%. Sedangkan untuk melihat pertumbuhan revenue dan profit, kita geser menunya ke kanan, terus pilih financials, terus kita klik tahunan dan pilih mulai dari tahun 2019. Nah, di sini kita bisa lihat grafiknya ya, kalau SMSM ini revenue sama profitnya ini tumbuh dari tahun ke tahun. Revenue yang di batang warna biru, profit di batang warna abu-abu. Nah, jadi saham SMSM ini ternyata juga memenuhi checklist pertumbuhan revenue dan profit. Jadi saham SMSM ini udah memenuhi semua checklist gua. So, gua anggap saham SMSM ini kinerja bisnisnya bagus. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Gue juga mau valuasinya sewajarnya atau murah. Nah, valuasi yang tergolong sewajarnya atau murah itu ada 2 kriteria yang paling simpel, yaitu PER atau price to earnings di bawah 12 kali dan price to book value atau PBV di bawah 1,5 kali. Nah, kita cek ya untuk SMSM, kita balik ke key statistik, terus di bagian valuation ini ada datanya ya, di mana PER-nya itu 11 kali dan PBV-nya itu 3,2 kali. Nah, secara PER memang memenuhi checklist ya di bawah 12 kali. Tapi di sisi lain untuk PBV-nya ini jauh banget di atas 1,5 kali. Jadi SMSM ini bisa dibilang saham yang nggak murah tapi juga nggak terlalu mahal banget. Nah, di sini gue akan kasih beberapa contoh saham-saham yang udah gue analisa yang punya kinerja bisnis yang bagus dan juga dengan valuasi saham yang sewajarnya atau murah. Semoga ini bisa ngebantu kalian investor yang nggak punya waktu buat mantengin bursa untuk tetap bisa investasi saham. Nah, untuk kalian yang budgetnya itu antara 1-2 jutaan aja per bulannya, kalian bisa pakai beberapa saham pilihan ini untuk mulai investasi dan bisa dapat passive income yang gede dari saham. Ya, jadi pilihannya gue lebih kerucutin lagi untuk yang budgetnya lebih kecil. Tapi nggak cukup sampai di sini, kalian tetap mesti belajar lebih mendalam gimana caranya analisa saham. Dan disclaimer ya, ini bukan rekomendasi jual dan beli, dan saham yang gue sebut di sini, ini cuman opini gue aja. Jadi tetap kalian harus do your own research. Nah, kalau kalian mau langsung mulai investasi saham untuk ngebangun sumber passive income kalian bisa langsung install aplikasi Ajaib Sekuritas, langsung aja registrasi, dan kalian bisa pakai kode referral gua Todo068. Dan setelah registrasinya selesai, kalian bisa langsung mulai investasi saham untuk dapetin passive income.
Setelah kita pilih perusahaan dengan fundamental yang bagus dan valuasi yang murah atau wajar, next kita masuk ke step kedua yaitu pilih saham dengan dividen yield yang tinggi. Selain beli saham perusahaan bagus, tentu kita mau saham dengan dividen yield yang gede supaya bisa memperbesar passive income yang kita terima. Definisi dari dividen yield tinggi itu menurut gua ada dua versi. Versi pertama yaitu yang beneran high dividend yield, yaitu saham dengan dividen yield minimal 8%, dan versi kedua yaitu dividend growth, yaitu saham dengan dividen yield yang lebih kecil, dengan dividen yield itu minimal 5%, tapi bisnisnya bertumbuh yang ngebuat dividennya juga bertumbuh. Ini dia beberapa contoh saham untuk dua kategori ini. Kalian bisa pilih sendiri ya, mau beli saham dividen yang seperti apa. Saham dengan dividen yang gede dari awal yang bisa kasih kalian passive income yang gede, atau saham dengan dividen yang awalnya kecil tapi bisnisnya bertumbuh yang ngebuat passive income kalian terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Nah, gimana cara ngelihat dividen yield dari suatu saham? Caranya itu kita balik lagi ke ajaib. Misalnya kita di sini mau pakai contoh saham PTBA. Kita klik ya key statistik, terus kita scroll ke bawah ke bagian dividen. Nah, di sini kita bisa lihat ya data dividennya PTBA yaitu sebesar 15,4%. Setelah kita beli saham bagus di valuasi murah dan kita beli saham dengan dividen yield tinggi, next step kita mau ngebangun portofolio dividen rutin. Di mana kita ngebangun portofolio investasi saham kita untuk dapat dividen setiap 1-3 bulan sekali. Dengan begitu kita nggak perlu nunggu waktu setahun untuk dapat dividen, tapi kita bisa dapat dividen setiap 1-3 bulan, yang mana kita bisa ngebuat passive income yang berulang atau recurring passive income. Dan dividen itu bisa segera kita pakai untuk diinvestasiin lagi. Dan dari situ kita bisa mempercepat dan memperbesar efek compounding dalam investasi kita. Nah, ini adalah kalender dividen selama setahun ya, dari bulan Januari sampai bulan Desember. Jadi di sini isinya ada saham-saham apa aja yang bagi dividen di bulan Januari, Februari, Maret, terus sampai Desember. Dan kalian bisa pakai kalender ini untuk ngebangun portofolio dividen rutin kalian. Setelah kita bangun portofolio saham, jangan lupa untuk tetap sabar dan konsisten. Investasi saham itu adalah sebuah bisnis di mana kita nggak bisa berharap untuk cepat kaya dan semuanya itu butuh proses. Yang namanya passive income juga pasti akan kecil nominalnya di awal. Jadi kita nggak bisa berharap ya kalau investasi saham dan dapat passive income itu bisa bikin kita cepat kaya dan cepat dapat beggar. Tapi investasi saham itu bisa jadi cara untuk ngebangun kekayaan dalam jangka panjang dan ngebangun mesin uang yang bisa bekerja untuk kita selagi kita tidur. Oke, jadi itu dia gimana cara ampuh dapat passive income yang gede dari saham. Kalau misal kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks untuk ngebantu channel ini tumbuh lebih jauh lagi. Disclaimer ya, saham yang gue sebut di sini ini bukan ajakan untuk jual beli, tapi cuman opini gue aja. Keputusan 100% itu ada di tangan kalian masing-masing. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.